Pagi itu, di kota kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, udara masih berembun dan suara azan subuh baru saja usai menggema. Dewi menyiapkan 2 cangkir teh di meja kayu tua, seperti kebiasaan mereka setiap pagi. Satu untuknya, satu lagi untuk Arif. Namun, pagi ini berbeda. Di seberang cangkir itu hanya ada selembar surat yang terlipat rapi. Rumah kecil mereka tampak sunyi. Angin menyusup lewat jendela, menggoyang tirai putih yang dulu dijahit bersama saat hujan tak kunjung reda. Di luar, suara ayam dan pedagang sayur berlalu, seolah dunia masih berjalan seperti biasa. Tapi di dada Dewi, waktu berhenti. Tangannya bergetar ketika membuka surat itu. Tulisannya rapi, khas Arif, tegas tapi lembut. Dewi, maafkan aku menulis surat ini. Bukan mengatakannya langsung. Aku diterima bergabung dalam misi kemanusiaan ke Palestina. Aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku tak bisa menolak panggilan hati ini. Aku tidak ingin pergi tanpa pamit, tapi aku juga tidak ingin melihat matamu menahan air mata. Aku janji akan kembali kalau Allah mengizinkan. Jaga rumah kecil kita, jaga dirimu, dan kalau suatu hari aku tak sempat pulang, doakan aku tenang di tanah yang aku perjuangkan. Tertanda Arif. Dewi menutup surat itu dengan mata basah. Tak ada kemarahan, hanya perih yang halus, seperti duri yang menempel di bunga. Ia tahu betul impian Arif bukan sekedar cita-cita, tapi panggilan jiwa yang lahir dari kepedulian. Dan cinta sejati, pikirnya, bukan tentang menahan seseorang, melainkan merelakannya untuk hal yang lebih besar. Ia duduk lama di meja itu. Di hadapannya 2 cangkir teh kini berbeda. Satu hangat, satu sudah dingin. Sambil menatapnya, ia berbisik lirik. Pergilah Arif, aku tak akan menahannya, tapi bawalah hatiku bersamamu. Sore harinya, Dewi mengunci pintu rumah. Berjalan ke bukit kecil di belakang desa tempat mereka biasa menatap matahari tenggelam. Dari sana, ia memandangi langit orange yang memudar. Angin membawa harum tanah basah, seakan mengantarkan doa. Dan tiadalah kehidupan dunia ini, melainkan permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya, kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut 64. Ayat itu pernah dibaca Arif kepadanya suatu malam. Kini kata-kata itu terngiang lagi, menjadi pengingat bahwa hidup memang sementara, tapi cinta yang disandarkan pada Allah tak akan pernah berakhir. Di meja kayu kecil di rumah itu, surat Arif tetap tergeletak. Kertasnya menyerap aroma teh, menyimpan kisah yang belum selesai. Dan di sanalah kisah ini dimulai. Bukan dari kepergian, tapi dari sebuah janji yang menunggu waktu untuk diuji. Hari-hari di kota kecil itu berjalan dengan ritme yang tenang, terlalu tenang, hingga kadang membuat Dewi lupa bagaimana rasanya menunggu tanpa tahu kapan akhir penantian itu. Sudah 6 bulan sejak Arif pergi. Ia masih menulis WhatsApp setiap minggu. Tulisan Arif tak pernah berubah, teguh, hangat, dan selalu menyelipkan ayat-ayat penenang. Dewi,
Di sini matahari tak pernah redup, tapi tanahnya merah, seperti menyimpan cerita panjang tentang luka dan keberanian. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang memberi arti pada hidup orang lain. Doakan aku tetap kuat ya. Tulisan itu disimpan Dewi dengan tanda bintang. Kadang ia membacanya berulang kali, lalu menangis pelan sambil menatap foto mereka di dinding. Di setiap pesan WhatsApp-nya, Arif selalu menggambarkan langit, entah langit sore di Gaza atau langit malam di kamp pengungsian. Katanya, di setiap langit yang sama ada doa yang berpapasan. Suatu sore, Dewi berdiri di halaman rumah, menatap langit yang keemasan. Ia menatap awan lalu berkata lirih, "Kalau Arif menatap langit yang sama, semoga ia tahu aku masih di sini, menjaga janji." Waktu terus berjalan. Di pasar, ibu-ibu mulai bertanya, "Kapan suamimu pulang, Wi?" Dewi hanya tersenyum. "Ya, kalau Allah sudah menulis waktunya, Bunda." Jawaban yang sama, tapi dengan nada yang makin pelan setiap kali diucapkan. Malam itu hujan turun. Dewi duduk di depan jendela, membuka mushaf kecil yang dulu sering mereka baca bersama. Lalu matanya berhenti pada satu ayat. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ia tersenyum dalam air mata. Kadang ayat tak perlu dijelaskan, cukup diresapi sampai hati berhenti gelisah. Beberapa minggu kemudian, sebuah surat datang. Tapi kali ini bukan tulisan tangan Arif. Kop suratnya sama, hanya tulisan yang berbeda. Tangan Dewi gemetar saat membukanya. Kepada Ibu Dewi, kami dari Lembaga Kemanusiaan ingin menyampaikan kabar Saudara Arif mengalami luka akibat ledakan saat proses evakuasi di Rafah. Kondisinya stabil, tapi memerlukan perawatan panjang. Mohon doa dan kesabaran. Surat itu jatuh dari tangan Dewi. Dunia terasa berhenti, bukan karena takut kehilangan, tapi karena sadar betapa rapuhnya hidup di antara takdir dan doa. Malam itu, ia kembali menatap langit yang kelam. Tak ada bintang, hanya hujan yang deras. Tapi di dalam hati ia yakin, Arif sedang menatap langit yang sama dari tempat yang jauh. Berjuang untuk tetap hidup dan menepati janjinya untuk pulang. Dan tidaklah seseorang mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Quran Surat Ali Imran 145. Ayat itu menjadi sandaran Dewi setiap kali rasa takut datang. Karena di dunia yang fana ini, yang bisa dilakukan manusia hanyalah berpegang pada keyakinan bahwa tak ada yang pergi tanpa alasan, dan tak ada yang tertinggal tanpa makna. Rumah kecil itu kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada yang bisa menggantikan gema langkah Arif yang dulu selalu terdengar setiap subuh. Sudah hampir 2 bulan sejak surat terakhir datang dari Lembaga Kemanusiaan. Tidak ada kabar baru, tidak ada kepastian, hanya doa yang menggantung di langit pagi setiap kali Dewi menengadahkan tangan. Kadang ia membayangkan Arif masih mengetik pesan WhatsApp di tenda kecil, menatap bintang yang sama, berjuang dengan sisa tenaganya. Kadang ia takut, bukan karena kehilangan, tapi karena tak tahu harus menunggu sampai kapan.
Namun, di sela sepi, Dewi menemukan hal baru, kekuatan dari doa yang tak pernah berhenti. Ia mulai mengajar anak-anak di langgar dekat rumah. Setiap kali mengajarkan huruf hijaiyah, ia merasa seolah sedang mengajarkan dirinya sendiri cara mengeja kesabaran. Setiap kali mendengar tawa anak-anak itu, ia tahu hidup masih punya alasan untuk dijalani. Malam-malamnya dipenuhi zikir yang lembut. Doa untuk Arif, bukan lagi supaya cepat pulang, tapi supaya selalu dalam lindungan Allah, dimanapun ia berada. Ya Allah, jika aku tidak bisa memeluknya, maka peluklah dia dengan kasih-Mu. Jika aku tak bisa menjaganya, maka jagalah dia dengan kekuasaan-Mu. Suatu hari, seorang relawan datang ke rumah membawa kabar. Arif selamat, tapi belum bisa kembali karena luka kakinya belum pulih. Smartphone-nya hilang entah kemana. Ia masih di perbatasan, membantu mengatur logistik dan mengajar anak-anak pengungsi yang yatim. Dewi menutup wajahnya, menangis lama. Tapi itu bukan tangis sedih, itu tangis syukur bahwa doa yang lama ia panjatkan akhirnya menemukan jalan untuk sampai. Sejak saat itu, setiap pagi Dewi menulis cerita pagi ini di buku agenda tahunannya, meski tahu mungkin akan terbaca untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang hal-hal kecil, bunga melati yang tumbuh di halaman, anak-anak yang kini bisa membaca, atau tentang langit di atas rumah mereka yang selalu dipandangi setiap senja. Di akhir tulisan itu selalu ada kalimat yang sama. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, Arif. Tapi aku percaya Allah tidak akan memisahkan dua hati yang berdoa di arah yang sama. Malam itu, Dewi kembali membuka mushaf kecil mereka dan matanya berhenti pada ayat yang dulu sering dibacakan Arif. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ia tersenyum. Kini ia benar-benar memahaminya, bahwa kesulitan bukan musuh, tapi jalan agar hati mengenal makna sabar yang sejati. Dan di dalam setiap luka yang ia rasakan, Dewi menemukan sesuatu yang lebih besar dari cinta. Ketenangan yang lahir dari tawakal. Langit sore itu kelabu, hujan turun perlahan, seperti tak ingin menyakiti bumi yang lama menunggu. Aroma tanah basah memenuhi udara, menyelinap ke dalam rumah kecil tempat Dewi duduk memandangi jendela. Sudah bertahun-tahun sejak kabar terakhir tentang Arif. Waktu telah mengubah banyak hal. Rambut Dewi kini sedikit beruban di tepinya, tapi senyumnya masih sama, lembut, tulus, dan tenang. Ia tak lagi menunggu dengan gelisah. Ia belajar menerima bahwa menunggu bukan selalu tentang seseorang yang akan datang, tapi tentang membiarkan hati tetap hidup dalam harapan yang baik. Hari itu, sebuah ketukan terdengar di pintu. Seorang pemuda berdiri di depan rumahnya, membawa ransel besar, wajah lelah, dan mata yang menyimpan kisah jauh. "Permisi, Ibu Dewi," suaranya pelan. Dewi menatapnya sejenak lalu mengangguk. "Iya, Nak. Kamu siapa?" Pemuda itu menunduk hormat. "Saya Bagus. Saya relawan dari lembaga kemanusiaan tempat dulu Pak Arif bekerja."
Nama itu Arif, meluncur di udara seperti angin yang membawa masa lalu. Dewi menahan nafas. "Bagaimana kabarnya?" Bagus diam sejenak, menatap hujan di halaman. Beliau tidak sempat pulang, Bu. Tapi beliau pergi dalam keadaan tersenyum. Kata-kata itu mengiris lembut, seperti air hujan yang jatuh di luka lama. Bagus selalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah kalung kecil dengan liontin bulat berisi potongan kain putih. Beliau menitipkan ini, katanya. Katanya kalau suatu hari saya sampai ke kota kecil ini, berikan kepada Ibu Dewi, perempuan yang mengajarinya arti pulang. Kalung itu bergetar di tangan Dewi. Air matanya jatuh satu-satu. Tapi bukan karena sedih. Di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Semacam kelegaan, semacam damai yang lama ia cari. Ia tersenyum di antara tangisnya. "Terima kasih, Nak. Pak Arif sudah pulang, bahkan sebelum jasadnya tiba." Bagus menunduk, lalu berpamitan. Hujan masih turun ketika Dewi berdiri di beranda, terpaku, menggenggam kalung itu erat-erat. Langit di depannya berwarna kelabu, tapi di dalam dadanya terang pelan-pelan tumbuh. Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran 169. Dewi menatap langit, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. "Arif," bisiknya, "aku tak lagi menangis karena kehilangan. Aku menangis karena akhirnya mengerti bahwa cinta yang sejati tidak hilang, hanya berpindah tempat dari genggaman menuju keabadian." Di meja kayu di dalam rumah, foto-foto lama Arif masih tersimpan kebahagiaan bersama, menyinari ruangan yang temaram namun bercahaya dalam benak terdalamnya. Dan sore itu, di tengah hujan yang turun tanpa henti, satu hal terasa pasti. Kehilangan pun bisa menjadi anugerah bila diterima dengan cinta. Tahun-tahun berlalu, di kota kecil yang dulu menjadi saksi kepergian dan kepulangan hatinya, Dewi kini hidup sederhana. Ia mengajar anak-anak di musola dekat pantai, mengisi waktu dengan mengajarkan huruf, doa, dan makna sabar. Setiap sore, setelah azan maghrib berkumandang, ia duduk di beranda, menatap laut. Di sana, warna jingga seringkali larut bersama suara ombak. Dan disitulah, dalam diam, Dewi seolah berbicara dengan seseorang yang tak lagi hadir secara ragawi, tapi selalu hidup di hatinya. Kalung kecil itu kini tergantung di pojok jendela. Kalung yang dulu sempat dipakai Dewi semasa mudanya, berkilau lembut terkena cahaya senja. Kadang ia memegangnya, kadang hanya menatap, tapi yang paling sering ia tersenyum. Sebab kini ia tahu, hidup tak perlu selalu berakhir dengan kepemilikan. Kadang cukup dengan pemahaman. Hidup memang jarang menulis kisah dengan tinta bahagia dari awal sampai akhir. Begitu Dewi menulis di halaman terakhir buku hariannya. Kadang justru di ujung yang menggantung itulah kita menemukan ruang untuk merenung, untuk tumbuh, dan untuk menyadari bahwa tidak semua yang indah harus dimiliki agar bermakna. Suatu pagi, seorang murid kecilnya bertanya, "Bu Dewi, kenapa ibu suka menulis di buku itu?"
Dewi tersenyum lembut, menutup buku hariannya. Karena menulis adalah cara ibu menyapa orang-orang yang sudah jauh, Nak. Kadang doa tak selalu diucapkan, cukup ditulis dengan hati yang ikhlas.